Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Fari. Nah, di video kali ini, Apoteker Fari akan membahas soal UKAI atau Uji Kompetensi Apoteker Indonesia dalam bentuk UKAI CBT atau Computer Batch Test. Baik, kita mulai saja yuk. Soal nomor 1. Apotek ingin melakukan pemesanan fentanyl injeksi. Apoteker penanggung jawab apotik diharuskan menulis surat pesanan yang ditunjukkan kepada pilihannya. A. PBF terdekat. B. PBF Kimia Farma. C. Rumah sakit. D. Apotek lain. E. Puskesmas. Untuk pembahasannya, pemesanan dan peredaran narkotika hanya diwenangkan kepada PT Kimia Farma karena fentanyl termasuk golongan narkotika. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Terdapat resep paracetamol nomor 6. Signa terdedi uno. Pro anak T usia 12 tahun. Seorang pasien datang ke apotek dengan membawa resep di atas dan menyampaikan bahwa anak tersebut kesusahan dalam menelan tablet, sehingga meminta apoteker mengganti dengan sediaan sirup. Sediaan sirup yang tersedia di apotek 250 mg per 5 ml dalam sediaan 60 ml per botol. Berapakah botol yang diberikan kepada pasien? Pilihannya A. 2, B. 3, C. 5, D. 4, dan E. 1. Untuk pembahasannya, kita baca lagi ya pada resep. Paracetamol yang dijumpakan yaitu 6 dengan Signa 3 kali sehari 1 tablet untuk pasien anak T berusia 12 tahun. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk dosis tablet paracetamol, satu tabletnya yaitu 500 mg ya. Nah, jumlah yang diberikan pada resep yaitu 6 tablet. Selain itu, kita juga mengetahui dosis sirup paracetamol 250 mg per 5 ml dalam satu botol sirupnya 60 ml ya. Untuk pengerjakannya, kita hitung dahulu untuk dosis tabletnya dalam resep yaitu paracetamol 500 mg dikalikan dengan jumlahnya 6. Jadi satu resep mendapatkan 3000 mg paracetamol. Sedangkan dosis sediaan sirup tadi 250 mg kita kalikan ya dengan sediaannya 60 ml dibagi 5 ml. Maka mendapatkan hasilnya 250 dikali 12 sama dengan 3000 mg. Jadi untuk satu botol sediaan sirup terdapat 3000 mg paracetamol. Nah, untuk menghitung jumlah botol yang dibutuhkan, caranya hanya dengan dosis tablet dibagi dosis pada sediaan sirup, yaitu ya tadi 3000 mg pada tablet dibagi 3000 mg dalam sirup. Jadi, jumlah botol yang dibutuhkan hanya satu botol. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Seorang pria berusia 22 tahun mengeluhkan gatal dan ruam pada kulit setelah mengkonsumsi obat golongan penisilin. Respons imun yang memodulasi hal tersebut adalah pilihannya A. Imunoglobulin A, B. Imunoglobulin D, C. Imunoglobulin G, D. Imunoglobulin E, Imunoglobulin M. Untuk pembahasannya, untuk imunoglobulin A disekresikan dalam ASI, memberi imunitas pasif pada patogen yang telah menyerang ibu. Untuk imunoglobulin D, tidak memiliki peran yang spesifik. Imunoglobulin G satu-satunya antibodi yang mampu melewati plasenta sehingga memberikan kekebalan pasif pada janin. Untuk imunoglobulin E berperan penting terkait reaksi alergi, respons terhadap parasit tertentu. Sedangkan imunoglobulin M, antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah, dan tidak masuk ke jaringan.
Imunoglobulin M berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Nah, pada soal tadi, pria tadi mengeluhkan gatal dan ruam pada kulit. Jadi, imunoglobulin yang berperan adalah imunoglobulin E karena berperan penting terhadap reaksi alergi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Metode Treksat merupakan obat kategori apa? Pilihannya A. X, B, D, C, C, D, B, E, A. Untuk pembahasannya, metode Treksat merupakan obat dengan kategori X, yaitu obat-obatan yang berisiko tinggi menyebabkan kecacatan permanen pada janin yang tidak boleh digunakan pada saat hamil dan menyusui. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, X. Soal nomor 5. Ada pasien perempuan didiagnosa menderita angina pectoris, datang ke apotek membawa resep sebagai berikut, yaitu resep isosorbit dinitrat tablet 5 mg nomor 20 dengan signa terdedi kuno. Informasi apakah yang harus diberikan oleh apoteker? Pilihannya A. Tablet langsung ditelan. B. Tablet dikunyah terlebih dahulu baru ditelan. C. Tablet dilarutkan dahulu. D. Tablet disisipkan di pipi. E. Tablet disisipkan di bawah lidah. Kita kembali ke resep, yaitu diresepkan isosorbit dinitrat dengan kandungan dosis 5 mg sebanyak 20 tablet dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet. Perlu kita ketahui ya, untuk isosorbit dinitrat merupakan sediaan tablet sublingual atau di bawah lidah. Untuk pengobatan angina, karena onsetnya yang cepat, sekitar 2-5 menit. Jadi jawaban yang benar adalah E ya, tablet disisipkan di bawah lidah. Soal nomor 6. Nyonya N mengunjungi klinik dengan keluhan merasa tidak puas saat buang air kecil. Ditemukan bakteri pada urin dengan mikroorganisme penyebab Escherichia coli. Pasien diberikan Bactrim 1 kali sehari. Apakah kandungan dari Bactrim? Pilihannya A. Trimethoprim dan ciprofloxacin. B. Trimethoprim dan sulfamethoxazole. C. Amoxicillin dan asam clavulanat. D. Sulfamethoxazole dan clotrimazole. H. Sulfamethoxazole dan sulfonamid. Untuk pembahasannya, Bactrim adalah nama dagang dari clotrimazole, yaitu dengan isi trimethoprim dan sulfamethoxazole. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Seorang pasien menderita GERD dan diresepkan sukralfat, omeprazol, antasida, asam folat, asam tranexamat. Yang bekerja sebagai pelindung mukosa lambung adalah pilihannya A. Sukralfat, B. Omeprazol, C. Antasida, D. Asam folat, E. Asam tranexamat. Untuk pembahasannya, sukralfat adalah obat yang bekerja sebagai pelindung mukosa lambung atau disebut sitoprotektif, berfungsi untuk mencegah timbulnya tukak, mengurangi inflamasi, dan mempercepat penyembuhan ulcer. Omeprazol merupakan obat penghambat sekresi asam yang merupakan derivat benzimidazol yang bekerja pada bagian sekretoris sel-sel parietal lambung dan berikatan dengan saluran ion H+, K+, min ATPase yang dikenal dengan pompa proton. Maka golongan ini disebut pompa proton inhibitor. Lalu ada antasida. Antasida adalah penghambat sekresi asam yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan rasa terbakar di ulu hati. Antasida berasal dari basa lemah yang jika bereaksi dengan asam lambung di saluran cerna membentuk air dan garam. Karena ion H+ membentuk air H2O, menyebabkan jumlahnya berkurang sehingga keasaman lambung menurun. Asam folat adalah bentuk vitamin B kompleks yang larut dalam air. Zat ini diperlukan dalam pembangunan tubuh karena bersifat multifungsi, mulai dari membantu proses produksi DNA hingga pembentukan sel darah merah. Sedangkan asam tranexamat adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghentikan pendarahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sukralfat.
karena bekerja sebagai pelindung mukosa lambung. Soal nomor 8. Perempuan berumur 30 tahun diresepkan tetrasiklin oleh dokter karena infeksi saluran kemih. Pasien diketahui juga sedang mengkonsumsi antasida. Apa saran apoteker terkait penggunaan obat tersebut? Pilihannya: A. Diminum bersamaan sebelum makan. B. Diminum bersamaan setelah makan. C. Diminum dengan diberi jeda 2 jam. D. Penggunaan tetrasiklin dihentikan dahulu. E. Penggunaan antasida dihentikan dahulu. Untuk pembahasannya, antasida dan garam aluminium, kalsium, barium, magnesium, dan zinc menurunkan absorpsi tetrasiklin. Pemberian tetrasiklin dan obat yang mengandung aluminium, magnesium, atau kalsium harus dijeda 2 hingga 4 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Seorang pria berusia 50 tahun dengan berat badan 60 kg didiagnosis menderita stroke iskemik. Tekanan darah pasien 200/130 mm Hg. Pasien memiliki keadaan fisik yang lemah. Obat apa yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah dari pasien tersebut? Pilihannya: A. Valsartan, B. Lisinopril, C. Doxazodin, D. Nifedipin, E. Bisoprolol. Untuk pembahasannya, hipertensi dengan stroke dan pencegahan stroke berulang dapat diberikan diuretik dan golongan ACE inhibitor. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lisinopril, karena lisinopril adalah golongan ACE inhibitor. Valsartan adalah golongan ARB atau angiotensin receptor blocker, sedangkan doxazodin golongan alpha adrenergic blocker, nifedipin golongan calcium channel blocker, sedangkan bisoprolol golongan penghambat beta atau beta blocker. Jadi jawabannya adalah B. Lisinopril. Soal nomor 10. Tablet acetosal saat proses pencetakan mengalami capping. Bahan tambahan yang harus ditambahkan adalah pilihannya: A. Pengikat, B. Penghancur, C. Pengisi, D. Pelicin, E. Pelincir. Untuk pembahasannya, splitting atau capping. Splitting merupakan peristiwa lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Sedangkan capping adalah membelahnya bagian atas tablet. Cara untuk mengatasi capping adalah dengan mengganti prosedur granulasi, meningkatkan binder, menambahkan binder kering, meningkatkan kuantitas fines dengan pengayakan. Jadi jawabannya adalah A. Pengikat. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Apoteker Fari pamit dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya.